Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi Apio, edisi hari Selasa, tanggal 3 Februari 2026, dalam masa biasa yang keempat. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, Putramu telah memberikan teladan untuk mengampuni dan mendoakan mereka yang telah menyalibkannya. Semoga Yesus Kristus Putramu membebaskan kami pula dari segala bentuk kebencian dan hasrat untuk balas dendam, sehingga kami mampu menjadi pembawa damai. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Markus pasal 5 ayat 21 sampai 43. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Sekali peristiwa setelah Yesus menyeberang dengan perahu, datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia. Ketika itu Yesus masih berada di tepi danau, maka datanglah seorang kepala rumah ibadah yang bernama Yairus. Ketika melihat Yesus, tersungkurlah Yairus di depan kakinya. Dengan sangat ia memohon kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya, dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sampai habislah semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Sungguh seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa badannya sudah sembuh dari penyakit itu. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Maka ia berpaling di tengah orang banyak itu dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat sendiri bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu. Bagaimana engkau bertanya, siapa yang menjamah jubahku?" Lalu Yesus memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Maka perempuan tadi menjadi takut dan gemetar sejak ia mengetahui bahwa apa yang telah terjadi atas dirinya. Maka ia tampil dan tersungkur di depan Yesus. Dengan tulus ia memberitahukan segala sesuatu kepada Yesus. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru?"
Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Dan tibalah mereka di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana Yesus melihat orang-orang ribut, menangis, dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah masuk, Yesus berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Maka Yesus menyuruh semua orang itu keluar. Lalu ia membawa ayah dan ibu anak itu, dan mereka yang bersama-sama dengan Yesus masuk ke dalam kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talita kum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat Yesus berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hari ini kita renungkan membawa kita masuk ke dalam dua kisah yang sangat manusiawi. Kisah seorang ayah yang cemas karena anaknya sekarat, dan kisah seorang perempuan yang telah lama menderita pendarahan. Keduanya bertemu Yesus dalam situasi yang penuh keputusasaan. Melalui perjumpaan ini, kita melihat bahwa Yesus hadir bukan hanya bagi mereka yang kuat dan berpengaruh, tetapi juga bagi mereka yang lemah, terluka, dan terpinggirkan. Sabda Tuhan hari ini mengajak kita untuk belajar percaya bahwa ketika harapan tampak hampir padam, maka Tuhan akan tetap hadir. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Yairus, seorang kepala rumah ibadat, datang dan tersungkur di hadapan Yesus. Ini bukan hal yang mudah baginya. Sebagai pemimpin agama, ia mengambil risiko harga diri dan reputasinya. Namun cinta seorang ayah lebih besar daripada rasa malu. Dalam hidup kita, seringkali kita ragu datang kepada Tuhan karena merasa tidak layak, karena gengsi, atau karena sudah terlalu sering kecewa. Sabda Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa datanglah apa adanya kepada Yesus. Iman sejati bukan soal status, melainkan keberanian mempercayakan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, di tengah kerumunan ada seorang perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun. Ia tidak berani berbicara, tidak berani tampil. Ia hanya berkata dalam hatinya, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Iman perempuan ini sangat sederhana, namun sangat mendalam. Ia tidak meminta tanda besar. Ia hanya menyentuh Yesus dengan iman. Dan Yesus merasakan sentuhan itu, bukan sentuhan fisik biasa, tetapi sentuhan iman yang lahir dari penderitaan panjang. Seringkali doa kita pun seperti sentuhan kecil, doa singkat di tengah kesibukan, air mata dalam keheningan, atau keluhan hati yang tak terucap. Yesus tidak pernah mengabaikan doa-doa seperti itu. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, ketika kabar kematian anak Yairus datang, harapan seolah runtuh. Namun Yesus berkata, "Jangan takut, percaya saja." Kalimat ini adalah pesan utama sabda Tuhan yang hari ini kita dengar.
Yesus tidak menjanjikan hidup tanpa masalah, tetapi Ia menjanjikan kehadirannya yang memberi hidup bahkan di tengah kematian. Bagi Yesus, kematian bukan akhir. Ia memegang tangan anak itu dan berkata, "Talita kum, hai anak, bangunlah." Tuhan juga ingin membangkitkan kita dari kematian-kematian kecil. Kematian-kematian kecil yang sering kita alami, misalnya iman yang melemah, harapan yang pudar, relasi yang retak, dan luka batin yang lama terpendam. Melalui sabda Tuhan hari ini, Yesus mengajak kita untuk memiliki iman yang berani, iman yang menyentuh, dan iman yang bertahan di tengah ketakutan. Entah kita berada pada posisi Yairus yang cemas atau perempuan yang menderita dalam diam, Yesus memandang kita dengan kasih yang sama. Maka marilah sebagai murid-murid Yesus yang hidup zaman sekarang, kita datang kepadanya dengan penuh iman kepercayaan. Karena bagi Tuhan tidak ada situasi yang terlalu terlambat dan tidak ada luka yang terlalu dalam untuk disembuhkan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, mari kita akhiri renungan pagi kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, Engkau mengenal setiap luka dan pergumulan hidup kami. Seperti Yairus dan perempuan yang sakit pendarahan, kami datang kepadamu dengan iman yang rapuh namun penuh harap. Sentuhlah kami dengan kuasa kasih-Mu, sembuhkanlah yang sakit, kuatkanlah yang lemah, dan bangkitkanlah harapan yang hampir padam. Kami mohon berkat-Mu bagi seluruh umat-Mu, bagi keluarga-keluarga, bagi mereka yang sedang menderita sakit dan kesulitan, bagi para pelayan gereja dan semua orang yang berjuang dalam iman. Ajarlah kami untuk tidak takut, melainkan percaya penuh kepadamu. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara dan saudari yang terkasih, selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua.